Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Al-Karamah. Semoga langkah kita dari rumah menuju ke masjid ini menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat-derajat kita. Kemudian duduknya kita beberapa saat menjelang salat Isya ini dinilai sebagai amalan yang memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Semoga dikit-dikit ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan membuat kita mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, dan pada kesempatan hari ini kita masuk di bab apa? Bab pertama ya Pak ya. Karena dulu pertama kita membahas tentang pentingnya ilmu fikih, kemudian kita membahas tentang muqaddimah dari kitab ini, sambutan dari beberapa masyayikh. Lalu kita masuk menjelang apa? Ibadah kurban dan Idul Adha. Sehingga kita membahas saat itu di kitab ini juga Al-Wajiz juga membahas tentang fikih penyembelihan hewan kurban. Maka inilah saatnya kita membahas tentang At-Taharah. Kitab At-Taharah, silakan bukunya dibuka di halaman 55. Yang PDF-nya juga di halaman berapa? Belum ngecek saya. 55 juga. Alhamdulillah, sama Pak ya. Taib. At-Taharah ya, itu secara bahasa artinya apa? An-nadhafah wan nazahah minal ahdath, yaitu bersih dan suci dari berbagai hadas. Ya, di bukunya demikian disampaikan. Jadi taharah itu artinya bersuci, membersihkan diri dari hadas. Nah, sebenarnya enggak cuma hadas doang. Makanya di sini disampaikan menurut istilah fikih adalah raf'ul hadathi au izalatun najas, menghilangkan hadas atau membersihkan najis. Hadas itu apa Bapak Ibu? Hadas itu sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi dia dari melaksanakan sholat. Itu definisinya demikian. Hadas itu apa? Sifat yang ada pada diri seseorang yang menghalangi dia dari melaksanakan sholat. Contoh yang ringan itu hadas kecil. Kita kentut, ya kan? Kemudian kita kencing, kita buang air besar. Maka setelah kita kentut, setelah kita kencing, setelah kita buang air besar, maka kita dalam keadaan hadas yang disebut dengan hadas kecil, hadas asghar. Itu adalah kondisi di mana kita nggak boleh sholat di situ, Pak. Nggak sah untuk melaksanakan sholat sampai kita menghilangkan hadas tersebut dengan cara apa? Wudu. Bersuci caranya wudu kalau hadasnya kecil. Kalau hadas besar, ya ini di buku nggak ada, silahkan dicoret-coret deh. Nah, ibu-ibu yang atau bapak-bapak silahkan dihafal. Ya, seperti Imam Bukhari itu, beliau kalau kajian nggak nyatat tapi ngapalin. Ya, yang disampaikan hafal semua, nggak apa-apa. Tapi minimal kita pahami aja Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah dipahami. Jadi hadas itu adalah sifat yang ada pada seseorang, di mana hal itu dia menghalangi dia dari melaksanakan apa? Salat.
Tadi hadas kecil contohnya apa? Kentut, kencing, buang air besar, buang angin, buang air kecil, buang air besar, gitu kalau bahasa halusnya. Nah, ini kalau seseorang melakukan 3 hal ini berarti dia hadas kecil posisinya. Nggak boleh sholat sampai dia bersuci dengan cara apa? Kalau kentut cukup wudu. Kalau kencing dan BAB harus apa? Istinja, bersihkan dulu Pak, jangan berhenti dulu, bersihin dulu itu air kencingnya dan BAB-nya. Lalu dia wudu baru sah untuk melaksanakan sholat. Berarti kalau dia sudah wudu, sudah istinja dan lalu wudu, maka dalam keadaan apa? Suci. Ini suci disebut apa tadi? Toharah. Berarti seorang ini kalau sudah wudu dia tohir, suci orangnya. Nah, boleh untuk melaksanakan sholat. Ada hadas yang kedua, yaitu hadas apa? Besar. Hadas besar, insya Allah Bapak Ibu tahu, itu kondisinya kapan? Ketika keluar air mani. Baik karena apa? Mimpi basah, yang itu menunjukkan kalau anak-anak ini berarti sudah tahap apa? Baligh. Ya, tahapannya balik. Sekarang mungkin umur 15 atau mungkin sebelum 15 sudah ada anak-anak yang sudah mimpi basah, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ketika mimpi basah itu keluar air maninya, maka di situ dia dalam kondisi apa? Hadas besar. Atau suami istri berhubungan badan, jima, yang di situ dia keluar maninya atau tidak keluar maninya bahkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza iltaqa al-khitanan faqad wajabal ghuslu." Apabila 2 kemaluan yang khitan sudah bertemu, maka wajib untuk apa? Mandi. Perlu diperhatikan. Kadang berhubungan badan enggak keluar, tapi kadang juga keluar. Nah, kalau keluar ya sudah jelas itu dia keluar air maninya dan wajib mandi. Kalaupun enggak keluar, hanya memasukkan saja, maka ketika sudah masuk maka wajib juga untuk mandi apa? Mandi besar. Ya, itu menghilangkan hadas besar dengan cara mandi besar. Nah, tata cara wudu dan tata cara mandi besar insya Allah akan dibahas di kitab ini. Yang didahulukan oleh penulis ini adalah bab air. Kenapa Pak pakai air? Kenapa membahas tentang air? Karena air inilah alat yang paling utama untuk digunakan membersihkan apa? Hadas besar ataupun kecil, ataupun menghilangkan najis. Kan tadi toharah itu bersuci, maksudnya bersuci dari hadas. Hadas ada 2 tadi, yang kecil sama yang besar. Kemudian bersuci juga dari najis, membersihkan diri kita atau pakaian kita dari benda-benda yang najis. Nah, benda-benda yang najis itu apa? Akan dijelaskan pada waktunya nanti di pembahasan-pembahasan setelahnya. Tapi sekarang penulis akan fokus pada masalah air. Karena air ini adalah alat untuk mensucikan apa? Ya tadi, mensucikan najis ataupun menghilangkan hadas. Nah, pembahasan toharoh ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Ini hadis yang sahih. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengahnya iman. Bahkan Rasul mengatakan setengahnya iman. Adapun konteks yang beredar di masyarakat seperti an-nadzafatu minal iman, apa artinya? Kebersihan bagian dari iman. Itu hadisnya tidak sahih. Tidak sahih, tidak sah sebagai hadis. Nah, tapi secara maknanya betul atau tidak? Betul. Tapi lebih sempurna adalah teks hadis tadi yang sahih tadi. Hadis sahih mengatakan apa? Kebersihan atau kesucian itu setengahnya iman. Enggak cuma bagian, tapi betul-betul setengahnya. Karena syarat sah solat juga apa? Harus bersuci. Solat kita enggak bakal terima kalau kita tidak bersuci dari hadas ataupun dari najis. Maka ini pentingnya bahas toharoh ini. Dan di penulis di sini belum disebutkan tentang hal tersebut. Gak apa-apa, kita tambahkan dari kitab yang lainnya, ya. Satu dengan yang lainnya saling apa? Melengkapi.
Taib. Penulis mengatakan bab air. Kalau bahasa Arabnya sebenarnya babul miyah. Bab tentang air-air. Maksudnya penulis akan menjelaskan tentang macam-macam air. Karena air itu bermacam-macam. Ya, secara umum ada perbedaan pendapat memang. Apakah ya itu 2 model atau 2 macam atau 3 macam? Tapi sebenarnya kalau dilihat sama saja. Sami mawon, ya. Orang mau bilang itu 3 pembagiannya atau 2, hakikatnya sama. Ya, makanya kalau saya lebih memilih yang 3 bagian. Yaitu bahwa air itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan al-ma'ut tahur. Al-ma'u at-tahur. Air suci dan mensucikan. Perlu dijelaskan, suci dan mensucikan maksudnya apa, Ustaz? Ini airnya, itu kalau kita sentuh ini suci, disentuh sama kita, nempel kemana-mana dia suci. Dan mensucikan artinya bisa untuk digunakan menghilangkan najis, dan bisa digunakan untuk berwudu, menghilangkan hadas kecil, dan juga bisa gunakan untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas yang besar. Itu macam yang pertama. Apa tadi Bapak? Air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah al-ma'ut tahir ghairu mutahhirin li ghairihi. Itu bahasa Arabnya. Bapak catat Indonesianya aja. Ya. Yang kedua adalah air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan yang lainnya. Ini biasanya adalah air suci aslinya, lalu dia bercampur dengan sesuatu yang suci, lalu merubah hakikat air tersebut. Yang awalnya air putih bisa untuk bersuci, lalu dimasukkanlah kopi di situ, diudek, tambah gula, atau enggak pakai gula, berubah jadi apa? Kopi. Dikasih teh, masuk teh di situ, jadi apa? Teh. Maka sudah berubah menjadi teh atau menjadi kopi. Maka ini sudah tidak bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Bisa dipahami? Gampang Pak ya? Aman. Baik. Kemudian yang ketiga adalah al-ma'un najis, air yang najis, yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang najis, yang merubah sifat air tersebut. Ya, atau gampangnya air yang terkena najis sehingga najis itu merubah warnanya air itu dan baunya serta rasanya. Misalnya ini air, atau mungkin kalau di sini jangan, di wadah, lalu ada anak kecil kencing situ, berubah warnanya atau tidak? Jadi kuning. Berarti ini sudah bercampur dengan sesuatu yang najis. Ya, dicium juga baunya apa? Pesing kan gitu. Minum jangan. Seandainya dirasakan berubah itu, pasti sudah berubah. Maka ini sudah najis, nggak bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Nah, seperti itu. Itu gambaran besarnya. Tapi kita akan coba baca kitab Al-Wajiznya. Nanti kita jelaskan sedikit-sedikit, ya, biar Bapak Ibu yang membaca kitabnya juga bisa menyimak. Nah, nanti kita juga akan tambahkan di kitab yang lain, ya, biar lebih sempurna lagi. Karena yang kitab di Al-Wajiz ini ringkas, ya. Kita akan jelaskan yang lebih lebar lagi. Yang pertama, penulis mengatakan semua air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi adalah suci dan mensucikan. Disebut air apa tadi, Pak? Tahur, air yang suci dan mensucikan. Jadi semua air yang turun dari langit, air hujan itu, yang alhamdulillah di negeri kita air hujan ini melimpah, ya, nggak pernah kekeringan di kita, alhamdulillah. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tentang hal itu banyak sekali. Allah ingatkan tentang nikmat hujan besar. Nah, lalu yang keluar dari bumi itu juga air suci dan mensucikan. Keluar dari bumi bisa kita ambil dari mana? Dari sumur-sumur kita.
Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun." Dan kamilah yang menurunkan air hujan itu dari langit, ya. Lalu air itu turun ke bumi, lalu kami tempatkan dia di dalam perut bumi. Ya, sesuai kadarnya Allah menurunkan itu. Ya, seandainya kami berkehendak, maka kami hilangkan air tersebut. Allah bisa berkehendak, ya, dan mampu untuk menghilangkan air ini dari muka bumi ini, bersih, kering kerontang lagi. Tapi karena rahmat dan kasih sayang Allah kepada makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan dan Allah simpankan di mana? Di bumi ini. Sehingga kaum muslimin ataupun bahkan orang kafir pun bisa mengambil air tersebut. Yang ada di mana tadi? Di dalam bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Al-Furqan ayat ke-48. Dan kami menurunkan dari langit itu air yang amat suci. Di situ bahasa Arabnya ma'an tahura. Tahur tadi itu air yang suci dan mensucikan, bisa untuk digunakan untuk bersuci. Ya. Ya. Kalau mau dirinci lagi ya banyak. Pokoknya semua air yang ada di sungai, yang ada di kolam-kolam itu semuanya aslinya suci. Banyak melimpah di kita, ya. Kemudian bahkan tentang air laut pun Rasulullah SAW bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Laut itu airnya itu suci. Di sini sebenarnya terjemahnya agak kurang. Yang tepat adalah suci dan mensucikan. Karena pembagian tadi, ya, makanya ayatnya pun, hadisnya pun sama dengan ayatnya, yaitu tahur bahasanya itu. Tahur itu adalah air yang suci dan mensucikan. Maka Rasulullah mengatakan air laut itu suci dan mensucikan serta halal bangkainya. Bangkainya halal. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Malik dalam Muwatta, Abu Dawud dalam sunannya, dan At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Nah, perlu saya jelaskan tentang hadis ini agak panjang dikit. Di mana Rasulullah SAW itu ditanya tentang air laut. Ya, di mana para sahabat pernah ke laut atau belum? Pernah, Pak. Karena yang dekat di laut mana? Laut Merah. Kan dulu pernah nyebrang. Pernah ingat sejarahnya? Hijrah ke mana? Habasyah, Ethiopia. Itu kan nyebrang laut. Nah, lihat laut seperti itu, para sahabat ingat, ini dulu kami melewati laut itu airnya kan sangat luas. Dan namanya di laut itu kan, ya, kalau masuk waktu sholat, kita sholat atau tidak? Sholat, bisa sholat di kapal itu. Nah, cuman wudunya gimana, Ustaz? Itu air banyak tuh. Maka para sahabat tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, beritahu kepada kami tentang hukum air di laut itu." Jadi hadisnya itu Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat bagaimana tentang air yang ada di lautan itu, apakah boleh untuk bersuci atau tidak. Maka jawaban Rasulullah Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Bahkan bangkainya itu halal untuk dimakan. Maka air laut yang luas seluas itu boleh digunakan untuk berwudu. Nah, ini bagi teman-teman atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasa memancing, ya, karena kita kan nenek kita itu seorang pelaut, ya, betul. Nenek moyang kita ini orang Indonesia kan seorang pelaut katanya gitu, ya. Nah, ini kita juga harus tahu. Dan Indonesia ini mayoritasnya kepulauan dan banyak lautnya, ya. Apalagi Pak Abu Alif itu kerja di laut tuh. Nah, ini air laut ini banyak melimpah dan ternyata hukumnya suci dan mensucikan. Bisa digunakan untuk tadi, kalau misalnya di kapal kecil misalnya mau kencing, itu tinggal ngambil airnya dari mana? Situ.
Ya, kencing yang ke situ tuh nggak bikin najis laut seluas itu, nggak bikin. Ya, ya mau BAB juga demikian. Itu cepuknya dari situ cukup. Bahkan buat wudhu juga apa? Cukup. Cuman kalau di sini cepuknya, Bapak minggir dulu ke tempat lain, gitu ya. Ya ke tempat lain untuk mau wudhu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan al-hillu maitatuhu. Ya, bangkai hewan laut itu apa? Halal. Ini nanti akan dipanjang lebarkan dalam pembahasan tentang masalah makanan, di mana semua hewan laut itu halal untuk dimakan. Bahkan tidak perlu diapain? Sembelih. Kemarin ketika kita bahas tentang penyembelihan itu, ya penyembelihan itu apa? Yaitu mengalirkan darah hewan, ya dengan tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syar'i, ya biar dagingnya apa? Halal. Nah, bangkai itu adalah hewan yang mati tidak disembelih dengan sesuai syariat. Baik itu mati tiba-tiba mati saja, atau disembelih bahkan tidak dengan menyebut nama apa? Allah. Itu termasuk apa? Bangkai. Atau tidak sesuai syariat. Misalnya hewan masih hidup, Bapak potong ekornya lalu buat sop buntut, nah gitu. Itu haram, itu maitah itu namanya. Nah, kalau hewan laut itu tidak perlu adanya penyembelihan. Dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal tadi, sucinya dan bisa mensucikannya air laut, ini rahmat dari Allah. Betapa luasnya air apa? Laut. Bisa untuk mandi. Ya, bisa untuk bersuci, ya. Bisa suci dan mensucikan. Dan betapa luasnya rahmat Allah ketika Allah menghalalkan semua makanan atau semua hewan laut. Ya, bahkan tidak perlu disembelih. Halal. Bayangkan kapal-kapal yang mereka kerjanya ngambil apa? Ikan di lautan, itu ketika sekali tarik berapa itu, Pak? Kalau pakai jaring besar, itu bisa ratusan bahkan ribuan ikan. Langsung disembelih satu-satu enggak? Enggak, Pak, pegel. Itu langsung masuk ke tangkinya. Langsung masuk, mungkin freezer kalau istilahnya itu, didinginkan itu. Sudah, enggak perlu disembelih, halal. Bahkan hewan-hewan yang gigi tajam seperti hiu, paus, itu halal atau haram? Halal, Pak. Halal. Ya, kuda laut itu halal, bangkainya halal. Maksudnya enggak harus disembelih. Ya, tapi kalau kuda darat itu apa? Harus disembelih dulu. Nah, ada beberapa khilaf memang di sini, ya, terkait dengan buaya. Buaya darat itu haram enggak? Atau buaya laut. Nah, itu apakah halal atau haram itu khilaf kalau itu. Tapi secara keseluruhan hewan yang ada di laut ataupun hewan air yang di air tawar itu pun asal muasalnya apa? Enggak perlu disembelih, itu sudah halal untuk dikonsumsi. Demikian. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi poin pembahasan kita, ternyata air laut yang seluas itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini penting untuk bagi para nelayan. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang lain berkaitan dengan sumur bid'ah. Sumur bid'ah ini sebenarnya hadisnya ada di bawah itu. Di mana sumur bid'ah ini ya adalah sumur yang berada di bawah lembah. Di lembah. Di mana kalau banjir bandang itu membawa apa? Air yang sangat banyak. Bahkan air ini kadang membuat seperti pampers perempuan atau bangkai-bangkai itu sampai ngalir sampai masuk ke sumur tersebut. Ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air di sumur bid'ah ini? Yaitu sebuah sumur yang darah haid, daging anjing dan barang yang bau busuk dibuang ke dalamnya. Ya, tapi ternyata air itu masih sesuai dengan airnya, maksudnya tidak berubah sifatnya tadi, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, dan rasanya juga tidak berubah. Maka Rasulullah SAW menyatakan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un.
air itu akan senantiasa suci dan tidak ada yang bisa membuatnya najis selama apa? Tidak merubah warnanya, tidak merubah apa? Rasanya, tidak merubah baunya. Nah, itu menunjukkan air tersebut suci. Sama ketika air di danau atau air di mana? Ya, sungai yang mengalir yang deras. Itu kan mungkin ada orang buang kotoran di situ atau orang buang najis di situ. Tapi selama itu airnya masih nggak berubah, maka itu suci dan mensucikan. Boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi janabah. Kemudian Paulus mengatakan air tersebut tetap suci meskipun bercampur dengan sesuatu yang suci pula, selama tidak keluar dari batas kesucian yang mutlak. Ya, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok wanita yang akan memandikan putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalik. In ra'aitunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Ini posisinya, kalau nggak salah yang meninggal ini Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya putri beliau memerintahkan ibu-ibu yang mandiin jenazahnya itu disuruh, ya ibu-ibu tolong silahkan mandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu silahkan. Tapi hitungannya apa? Ganjil. Ya. Kemudian silahkan kalau mau dicampur airnya dengan daun bidara silahkan. Daun bidara suci atau enggak? Suci. Kalau campur air berubah atau enggak, Pak? Berubah kan? Berubah warnanya, mungkin agak kehijau-hijauan gitu. Tapi itu benda yang suci, nggak masalah kalau suci. Selama masih itu air, ya masih berupa air. Lagian nggak terlalu berubah juga. Atau kalau mau ditambah dengan kafur, ya kapur barus, silakan. Nah, di sini ini hadisnya sahih ya, di Fathul Bari dan Sahih Muslim, berarti di Bukhari dan juga Muslim. Itu menunjukkan bahwa air yang kita gunakan untuk mandi walaupun bercampur dengan apa? Sabun, tetap suci dan mensucikan. Karena sabunnya juga enggak yang merubah sampai butek gitu, sampai banyak, enggak. Sama seperti air yang berada di mesin mesin cuci kita campur dengan yang lain atau tidak? Iya, kita campur dengan apa? Ada sabun, kadang dicampur dengan apa? Pewangi. Selama itu masih bentuknya air ya sudah, itu suci dan mensucikan. Jadi tidak masalah. Bahkan kadar airnya pun mungkin nggak banyak ya, kalau mesin cuci yang yang bukaan depan atau atas itu mungkin nggak terlalu banyak airnya. Tapi itu suci dan mensucikan dan itu boleh. Tidak masalah bercampurnya dengan sesuatu yang suci selama airnya masih menjadi air yang mutlak. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa permasalahan berkaitan dengan air ini yang perlu ditambahkan di sini. Ini yang dari Al-Wajiznya sudah selesai tadi ya, tentang sumur bid'ah sudah selesai. Jadi kalau simpelnya dari penulis adalah bahwa air itu selama masih air murni, maka dia masih suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Bahkan bercampur dengan sesuatu yang tadi suci, sabun, seperti sabun itu masih suci dan mensucikan. Selama ya tidak tercampur dengan najis. Atau tercampur dengan sesuatu yang suci tapi merubah hakikatnya, seperti teh sama kopi. Taib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dijelaskan tadi, kita panjangkan lebar dari kitab yang lain. Tadi kalau air sungai jelas, air yang sumur jelas, air hujan yang Bapak Ibu tampung lalu masuk ke mungkin tangki lalu digunakan untuk wudu, itu jelas, itu suci. Nah, ternyata ada juga air-air lain yang masih bisa kita gunakan untuk bersuci. Bahkan mungkin kita nyebutnya bukan air itu, tapi seperti salju dan juga es. Salju dan es bisa digunakan untuk bersuci. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Insya Allah tahu, cuman mungkin belum ngeh belum ngeh artinya.
Doa iftitah, betul. Ketika kita doa iftitah itu doanya apa Bapak Ibu? Di antara doanya itu kan Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Atau lewat lain bisalji wal ma'i wal barad. Artinya apa? Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku ini, ya, dengan apa? Dengan salju, dengan air, dan dengan es. Salju nggak ada di kita. Cuman kalau Bapak Ibu lagi rekreasi kemana? Ke Eropa, ya, ke daerah kutub-kutub, itu bisa digunakan untuk bersuci. Esnya pun demikian. Es itu mungkin kita masih punya karena ada kulkas. Itu kan sebuah hakikatnya adalah apa? Air. Nah, bahkan Bapak Ibu, ini AC mengeluarkan dingin, iya atau tidak? Lalu mengeluarkan air atau tidak? Air yang keluar dari AC ini, kalau Bapak Ibu tampung, itu boleh digunakan untuk apa? Wudu, bersuci. Seger, dingin. Boleh, itu suci dan mensucikan. Dan ini dipakai atau tidak? Dipakai, Pak. Kalau di rumah mungkin kita jarang pakai. Tapi Bapak Ibu perhatikan di bis, itu airnya ngambil dari mana? Itu dari AC-nya. Ada yang ngambil dialirkan ke situ sehingga air AC-nya masuk ke baknya Bapak, di bis, di tangkinya itu loh, di tangki itunya. Gitu. Itu boleh, ya, daripada ngambil air dari lain, sudah dari AC aja kan, itu netes terus. Dan itu boleh suci dan mensucikan. Dalilnya jelas tadi, doa istiftah. Ya. Kemudian ada permasalahan berkaitan dengan air yang sudah dipakai untuk berwudu. Nah, ini di masyarakat perlu dijelaskan hukum yang lebih kuatnya. Itu disebut dengan ma'un musta'mal, air yang sudah dipakai. Bapak Ibu wudu pakai apa? Ember misalnya. Wudu di situ, lalu ada yang nyiprat kemana? Ke ember itu, ke situ, masuk ke situ. Berarti airnya itu bercampur dengan air yang sudah dipakai sama kita ketika wudu. Ini masih pendapat yang kuat, itu adalah masih boleh dipakai untuk berwudu atau untuk mandi. Nah, memang ada sebagian ulama berpendapat apa? Bahwa kalau sudah dipakai mustakmal nggak boleh dipakai. Tapi sebenarnya ini kurang kuat, dalilnya saja kurang kuat. Kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, justru air yang sudah dipakai itu masih boleh dipakai. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mandi bareng dengan siapa? Dengan istri beliau, ya, Maimunah. Dalam riwayat yang lain adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi dengan sisa air yang sudah digunakan oleh siapa? Maimunah. Dalam riwayat yang lain, ya, Aisyah juga demikian, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kulluna junubun. Dahulu saya bersama Rasulullah SAW itu mandi, ya, berdua dari satu wadah, satu bejana, atau kita satu ember, satu bak. Kami ini dalam keadaan junub, ya, mandi bareng, satu ngambil apa? Air, satu ngambil air, terus ganti-gantian. Berarti ini air yang dipakai bekasnya Aisyah dan juga bekasnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti masih bisa dipakai, suci dan mensucikan. Ya. Bahkan dahulu para sahabat pun mereka mengatakan demikian. Abdullah bin Umar beliau mengatakan, kana rijalu wan nisa yatawadda'una ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dalam riwayat yang lain, kunna natawadda'u nahnu wan nisa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid nudli fihi aidina. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan, dahulu para laki-laki dan para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudunya bersamaan, maksudnya di tempat yang sama. Bahkan dalam riwayat lain beliau mengatakan, dahulu kami para laki-laki dan para wanita itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau wudu itu satu tempat. Jadi maksudnya satu tempat itu giliran. Oh, laki-laki dulu,
Ya, mereka masuk ke situ, ada apa namanya, mungkin semacam kolam atau ember, mereka wudhu di situ. Dan beliau mengatakan, menegaskan, nudli fihi aidina, kami memasukkan tangan kami ke ember tadi, ke wadah tadi. Berarti airnya betul-betul sudah dipakai, bekas wudhunya segini. Cuman kalau kumur-kumur buangnya nggak ke situ Pak, buangnya ke keluar, gitu Pak ya. Ya. Dan setelah itu dipakai oleh para wanita. Maka ini menunjukkan ma' musta'mal, air yang sudah dipakai masih suci dan mensucikan. Lagian warnanya juga tidak berubah. Dan asal muasal air itu adalah suci, ya, kecuali ada dalil yang ya membuatnya tidak suci, seperti masuknya apa? Masuknya najis. Itu berkaitan dengan ma' musta'mal. Insyaallah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kemudian berkaitan dengan air yang bisa diperas dari buah-buahan atau air yang ada di buah-buahan seperti air kelapa, itu nggak boleh dijadikan apa? Itu air atau bukan Pak? Air, tapi bukan dijadikan, nggak boleh dijadikan untuk apa? Untuk bersuci, nggak bisa. Ya, demikian pula air perasan dari bunga-bunga tertentu, ya, itu nggak bisa. Dan ini ijma' para ulama. Ibnul Munzir mengatakan, ya, para ulama bersepakat bahwa ya tidak sah ya wudu dengan air dari perasan air mawar atau perasan dari pohon tertentu, nggak boleh. Harus betul-betul dari air yang betul-betul air. Kemudian kalaulah misalnya air tersebut bercampur dengan debu atau dengan apa istilahnya tanah, bolehkah digunakan untuk bersuci? Biasanya air yang keruh Bapak Ibu, ada air yang keruh. Ini mungkin kita nggak pakai karena air kita apa? Banyak, melimpah alhamdulillah. Cuman di kondisi tertentu, kita di daerah yang kurang air, atau mungkin saudara-saudara kita yang kena musibah kemarin di daerah mana? Sumatera dan Aceh, itu mereka kesulitan apa? Cari air. Nah, air yang ada mungkin bekas-bekas apa? Banjir itu. Yang itu bercampur dengan apa? Debu. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena air itu suci dan mensucikan. Demikian pula ya tanah atau debu itu juga suci dan mensucikan. Debu atau tanah kita biasanya pakai untuk apa? Untuk bertayamum. Maka ketika bercampurnya air dengan tanah, ya bercampur demikian, maka itu tetap masih bisa digunakan untuk bersuci. Demikian pula air yang mungkin di sebagian daerah itu air sumurnya kurang bagus, sehingga bercampur dengan apa? Karat. Itu bau karat. Tapi ingat, karat itu sesuatu yang suci dan airnya masih berupa apa? Air. Nah, itu masih suci dan mensucikan. Sebagian daerah-daerah demikian. Terus, Ustaz, bagaimana dengan daerah pesisir yang itu airnya asin? Apa? Itu boleh, tadi dalilnya apa? Air laut tadi. Sudah itu air sumur tapi juga air laut, ya bergabung sama-sama suci dua-duanya dan bisa mensucikan. Taib. Ada juga permasalahan air ajin. Itu air yang lama mengendap lalu berubah apa? Berubah warnanya mungkin bahkan ada uget-ugetnya itu. Ya, tapi masih apa? Paling hanya berubah ininya doang, baunya doang. Itu sebenarnya masih suci dan mensucikan. Tapi kalau ada yang lain lebih baik jangan. Karena di situ banyak apanya? Bakterinya. Apalagi digunakan untuk apa? Berkumur, ya. Berkumur itu kan masuk ke mulut kita. Nah, tapi secara umum kalau suci. Ya, ini bisa diterapkan di daerah-daerah yang tadi sulit air, bukan nama daerah sulit air Pak ya, cuman daerah yang memang jarang air. Mereka biasanya mengandalkan apa? Mengandalkan apa Pak? Turunnya hujan. Turun hujan mereka tadain satu tempat, mereka simpan di situ. Digunakan untuk mandi, bersuci, itu suci dan mensucikan. Walaupun tadi berubah apanya? Mungkin sedikit rasanya. Karena sama-sama suci ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang berubahnya bukan sesuatu yang najis. Sama juga dengan air
yang disebut dengan al-ma'ul musyammas. Al-ma'ul musyammas itu sebagian mazhab itu mengatakan enggak boleh menggunakannya untuk bersuci, wudu ataupun mandi. Yaitu apa? Air yang langsung terkena sinar matahari sehingga membuat air tersebut panas atau hangat. Nah, tapi pendapat yang kuat bahwa air yang musyammas ini boleh untuk digunakan apa? Bersuci. Makanya bisa juga dikiaskan dengan kondisi sebagian tempat-tempat yang dingin, baik itu di puncak, di pegunungan-pegunungan, atau mereka yang ada di kutub utara. Ya, mereka kedinginan dengan adanya es yang ada di sana. Maka ketika mau wudu, mereka butuh apa? Mesin penghangat. Ada istilahnya apa? Water apa? Heater. Ya, penghangat air. Boleh seseorang menggunakan air tersebut, walaupun agak hangat-hangat, iya. Ya, bahkan ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yusakhanu lahu al-ma'u fi qumqum fayaghtasilu bihi. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dimasakkan untuknya air dipanaskan, lalu Umar bin Khattab mandi dengan air tersebut. Nah, ini berarti menunjukkan air musyammas atau air yang dipanaskan itu boleh untuk digunakan untuk bersuci. Sehingga ini solusi bagi bapak ibu yang mungkin kedinginan, lalu dia mau wudu, ya sudah, hangatkan airnya, lalu wudu dengan air tersebut. Itu sah dan bisa dijadikan untuk bersuci. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan dengar adzan dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan air ini. Tadi air-air yang biasa ya kita gunakan untuk wudu itu boleh. Sekarang ada air yang istimewa bagi kita umat Islam, di mana air ini menjadi mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Ismail. Air apa namanya, Pak? Zam-zam. Insyaallah kita tahu semuanya. Ini air yang berkah. Ya. Nabi SAW mengatakan apa? Ma'u zamzama lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung untuk apa dia diminum. Makanya kalau mau minum air zam-zam itu baca biasa bismillah, kemudian doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Nah, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan atau obat penyembuhan dari segala sesuatu atau dari segala penyakit. Ya, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan penyembuhan dari penyakit. Baru kita minum. Nah, bahkan ketika kita mau minum, mau doa apa saja silahkan. Ya, doa ya Allah saya minta gini-gini nih, baru minum, nggak masalah. Nah, itu air yang berkah. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita gunakan untuk wudu air tersebut? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Dan ternyata itu pernah dilakukan sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisajallin min ma'i zamzama fasyariba minhu wa tawadda'a. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah meminta dibawakan satu ember atau satu wadah air zam-zam, lalu beliau pun minum dari air tersebut. Diminum sama beliau, lalu beliau yatawadda, beliau wudu dari situ, menunjukkan dibolehkannya untuk berwudu dengan air apa? Zam-zam. Nah, ini bagi yang umroh atau haji kesempatan. Soalnya di sini nggak ada zam-zam kecuali harus beli 5 liter. Harganya berapa, Pak? 300 ribuan sekarang. Ya, atau mungkin lebih mahal. Tapi kalau ketika di Mekah sama Madinah itu juga melimpah di sana. Ya, tapi harus dibedakan, ini ya, harus diperlihatkan di masyarakat kadang, atau mungkin bahkan yang umrah kadang tidak bisa membedakan mana yang zam-zam mana yang tidak. Enggak semua keran yang di Masjidil Haram itu apa? Zam-zam. Zam-zam itu ada khusus, ditulis khusus. Ya, ditulis khusus di zam-zam. Ada sebagian yang gentong-gentong itu ada yang memang air biasa. Makanya cari, kan bahasa Inggris ada juga di situ ya. Zam-zam water itu. Cari yang memang ada tulisannya zam-zam.
Ada yang bilang yang di keran-keran luar Masjidil Haram itu, kan ada yang di tempat wudu, samping tempat wudu itu, ada yang bilang itu Zam-Zam, ada yang bilang itu bukan Zam-Zam. Itu Bapak harus tanyakan. Ada yang bilang itu bukan Zam-Zam, itu air biasa yang disuling. Cuman udah bersih. Kalau kita kayak air RO itu loh, yang air isi ulang itu. Nah, itu ya. Itu harus diperhatikan ketika kita mau umrah. Dan itu kesempatan. Ketika kita umrah di sana atau haji di sana, kesempatan kalau bisa kita minumnya dari mana? Air Zam-Zam itu. Mumpung gratis, mumpung di sana. Dan boleh dari pemerintah itu membolehkan kita bawa botol ke Masjidil Haram lalu kita ngisi di situ, itu dibolehkan. Dibawa ke hotel. Ya, kesempatan yang besar. Soalnya ketika kita pulang ke kampung kita tidak boleh membawa lebih dari berapa? 5 liter. Hanya 5 liter saja kita dapatnya. Ya, itu pun mau dibawa untuk dibagi-bagi ke tetangga ya. Habis nanti. Nah, baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa permasalahan. Pertama, penulis mengatakan ini di kitab Tamamul Minnah fi Fiqhil Kitabi wa Shahihis Sunnah. Apabila seseorang itu ragu, ya, apakah air ini suci atau najis? Dia ragu, ada sebuah air di situ, dia ragu, saya ragu Ustaz, ini suci atau najis? Maka selama dia melihat itu adalah air, maka hukum asal air adalah apa? Suci. Hukum asal air adalah suci. Ketika kita lihat ada air yang menggenang di situ atau air tiba-tiba di jok kita, ya, selama Anda cium itu adalah air biasa, nggak ada bau yang nggak enak, itu berarti apa? Itu air. Sama, mungkin di kursi atau di meja kadang ada air apa? Yang basah di situ. Ragu, ini suci atau tidak? Ya, maka pada dasarnya itu hukumnya apa? Suci. Kecuali kita lihat jelas atau ada bau yang menyengat atau warnanya airnya berubah seperti air kencing misalnya, barulah kita menetapkan itu sesuatu yang najis. Karena pada dasarnya tadi ya segala sesuatu itu suci termasuk air tersebut. Kemudian kalau seseorang itu sama, ini ada sebuah air, dia lupa ini, ya, apakah ini kena najis atau tidak airnya, lupa itu. Atau baju misalnya, ini saya kayaknya pernah kena najis atau enggak, maka hendaknya dia ingat-ingat mana yang lebih kuat, apakah betul-betul kena najis atau tidak. Baru dia pegang, oh ternyata kayaknya enggak ada kena ya, dah mantapnya yang kena ya sudah, itu berarti suci. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila benar-benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.